Oke, kita lanjut lagi dengan video-video tentang kabar-kabar viral ya. Jadi, saya membahas video ini bukan berarti saya surut untuk menyuarakan terus kasus-kasus Rohingya, karena itu sebagai topik utama kita. Dan di video kali ini saya bukan lagi membahas tentang kasus Rohingya, tapi saya akan saya tertarik untuk membahas tentang kasus yang lagi viral di Madura, yaitu tentang Mat Tanjar dan Hasan Busri, yaitu tentang ilmu kebal yang dimiliki oleh Hasan Busri dan Wardi, adik kandung dari Hasan Busri. Nah, ini yang akan saya komentari di video kali ini. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengkomentari ini? Karena saya lihat di berbagai media sosial seperti TikTok, IG, dan YouTube, ternyata sebagian besar netizen yang ada di kolom-kolom komentar itu mereka percaya dengan adanya ilmu kebal yang dimiliki oleh Hasan Busri dan Wardi, yang sekarang dinyatakan sebagai pelaku carok ataupun pelaku dari tindakan pembunuhan berencana. Nah, sedikit untuk kita membahas tentang berencananya ya. Saya kurang setuju kalau memang ini dinyatakan sebagai itu, saya kurang setuju, kurang tepat, dan sudah saya bahas masalah hukumnya, yaitu sudah ada di video bawah, silakan dicek. Itu saya tidak setujunya kenapa, dan itu sudah saya bahas panjang kali lebar. Namun kali ini saya tertarik untuk mengkomentari tentang, yaitu komentar netizen juga tuh, yaitu tentang ilmu kebal yang dipunyai oleh kakak beradik, yaitu Hasan Busri dan Wardi. Sebenarnya ini bukan masalah kebal senjata dan tidak mempan senjata. Karena ya mohon maaf sekali kalau ada yang percaya tentang adanya ilmu kebal, ya monggo silakan, tapi saya tidak mempercayai tentang ilmu-ilmu kebal seperti itu. Apalagi yang dikait-kaitkan nanti dengan hal-hal gaib. Karena sesungguhnya itu nggak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki kelebihan daripada Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melebihi kelebihannya daripada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri itu tidak memiliki ilmu kebal. Kalau memang ilmu kebal itu ada, kenapa Allah tidak menurunkan ilmu kebal kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya waktu perang Uhud? Sehingga Nabi Muhammad luka di bagian punggung sebelah kiri dan luka di bagian kening karena topi besinya itu tembus dan ada luka, dan giginya patah pada waktu perang Uhud. Ada sabetan di bagian pundak sebelah kiri dan itu luka. Kenapa? Kalau memang ilmu kebal itu ada, kenapa tidak mereka, yaitu para nabi dan sahabat, memiliki ilmu itu? Dan sekarang banyak sekali manusia-manusia zaman sekarang yang memamerkan ilmu-ilmu kebal senjata di badannya, bahkan sampai dites di video-video di YouTube, di media sosial, dites, di iniin nggak apa-apa, nggak mempan. Itu kalau menurut saya itu nggak masuk ke akal. Ada ya manusia sekarang yang hebatnya melebihi Rasul. Ya kita nggak usah kita itu bermuluk-muluk ingin memiliki ilmu kebal. Entah itu ada atau tidak, saya tidak pernah tahu, karena saya tidak pernah mempelajari tentang ilmu-ilmu kebal yang ada di zaman sekarang. Ilmu yang nyata itu yaitu ilmu takwaan kita kepada Allah. Itu ilmu yang paling nyata, dan itu adalah wasiat dan ajaran yang diberikan oleh Rasul kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada umat-umatnya, kepada anak cucunya yang sekarang. Bukan ilmu kebal-kebalan senjata. Jadi ilmu yang nyata itu ya ilmu tentang ketakwaan kita kepada Allah, bukan ilmu yang sekarang dipamer-pamerkan di badan. Bukan seperti itu. Oke, lanjut. Yaitu tadi ya, sedikit saya tegaskan, tidak ada ilmu kebal, tidak ada satu manusia pun yang kehebatannya melebihi Rasul. Tidak ada. Ilmu yang sesungguhnya itu adalah wasiat dan ajaran dari Nabi besar Muhammad SAW kepada umat-umatnya, yang termasuk saya sendiri dan kawan-kawan semua yang masih ada di dunia ini saat ini.
Jadi ilmu yang diwariskan atau wasiat dari Rasul adalah bertakwalah kita kepada Allah, bukan kita menyembah kepada setan ataupun percaya dengan hal-hal gaib yang akhirnya nanti akan menyesatkan diri kita sendiri. Oke, lanjut kita mengomentari tentang ilmu kebal yang dimiliki oleh Hasan Busri dan adiknya, yaitu siapa? Cak Wardi ya, yang melawan Matanjar dan Materdam beserta kelompoknya. Ini bukan karena si Hasan Busri dan adiknya ini kebal, tapi lebih karena kepanikan yang dialami oleh Matanjar dan kawan-kawannya. Karena apa? Belum tentu orang yang koar-koar, yang sok berani itu berani beneran. Dan akhirnya ya seperti ini. Ketika menantang seseorang, karena yang nantang itu hanya sok berani, tapi ketika untuk melakukan tindakan yang memang itu harus melanggar hukum dan harus menghilangkan nyawa seseorang, mereka masih berpikir. Sedangkan orang yang ditantangnya itu sudah nekat dan siap menanggung semua resikonya, siap dengan semua resikonya. Sedangkan yang berkoar-koar itu kan hanya sok jagoan doang gitu. Ketika didatangi oleh si Hasan Busri dan adiknya, ketika mereka sudah membawa celurit, mereka panik. Loh, kok berani beneran, nekat beneran. Akhirnya apa? Mundur kan? Mundur, dikejarlah. Ketika dikejar, si kelompok Matanjar ini mau membawa batun, di otak dia itu masih kepikiran. Dia nggak berani, belum siap dengan resiko dan belum siap untuk menghabisi si Hasan Busri. Akhirnya apa? Yaitu panik. Ya, namanya orang panik berantem seperti apa sih? Ya ujung-ujungnya apa? Si Hasan Busri dan adiknya yang sudah memang siap dengan segala resiko, ya udah bakbuk semaunya, akhirnya kena semua kan. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi karena si Hasan Busri dan adiknya ini sudah siap dengan resiko, mau mati pun siap, mau hidup juga siap dengan resikonya. Sedangkan si dari kelompok penantang Matanjar dan kelompoknya itu awalnya kan hanya mungkin ini orang nggak berani itu kan, karena menurut cerita si Hasan Busri ini pernah juga ditempeleng waktu main bola ataupun apa. Tapi si Hasan Busri ini kan selalu orangnya tuh ngalah, merendah, selalu seperti itu. Dan pada ujung cerita yaitu tadi karena sudah kepepet, mentok dia ditantang, ya akhirnya diladeni. Jadi orang yang diam ataupun mengalah itu aslinya lebih berbahaya ketika mereka itu nekat. Mereka tidak lagi memikirkan resiko ataupun dampak di belakang. Berbeda dengan orang yang cuma koar-koar menantang sok jagoan. Seperti contohnya anak-anak muda yang banyak lah nanti anak-anak muda kan sok-sok jago gitu di jalan, bentak-bentak orang. Belum tentu begitu si anak muda itu ngebentak orang lain yang dianggapnya itu lebih rendah dari dirinya, ketika si anak muda yang dibentak itu melawan, belum tentu dia mampu untuk melawannya. Si pembentak ini belum tentu berani melakukan seperti apa yang akan dilakukan dari orang yang direndahkan itu. Ketika dihajar, yaitu paniklah apa yang mau dilakukan, walaupun sudah pegang senjata nggak berani. Karena apa? Masih memikirkan resiko dampak di belakang, kena hukum dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Senjata nggak digunakan, keduluanlah sama orang yang nekat itu tadi. Akhirnya apa? Ya habis gitu loh. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi bukan karena Matanjar dan bukan Hasan Busri dan adiknya ini kebal senjata, itu bukan. Ya kalau nggak percaya silahkan dites, datangi tes, bawa aja silet lah, nggak usah celurit, bawa aja silet, gores aja tangannya sedikit. Kalau kebal, nggak kebal, nggak ada ilmu kebal seperti itu. Kalau ada, kenapa Nabi Muhammad dan sahabatnya dulu waktu perang nggak diberi untuk memiliki ilmu kebal oleh Allah? Coba, apakah manusia sekarang ada yang kehebatannya melebihi Nabi Muhammad? Nggak masuk akal. Kalau nggak percaya silakan datangi Hasan Busri dan adiknya, bawa aja silet, gores saja. Kalau masih kegores berarti nggak kebal. Kalau yang masih percaya dengan adanya ilmu-ilmu kebal seperti itu, ya monggo silakan, saya nggak melarang. Dan saya sendiri tidak percaya dengan adanya ilmu-ilmu seperti itu. Ya mohon maaf karena mungkin
beda pendapat, wajar lah ya kita beda pendapat ya. Jadi cukup itu. Jadi saya ingatkan lagi, ilmu yang paling bermanfaat, ilmu yang paling nyata di dunia ini itu adalah wasiat dan ajaran dari Rasul kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Apa wasiat dari beliau? Wasiat dari beliau adalah bertakwalah kepada Allah, karena itu adalah ilmu yang paling paling ampuh, paling manjur, dan bisa menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Hanya ilmu itu, bukan ilmu kebal. Tidak ada ilmu kebal itu yang nyata. Ilmu kebal itu hanya untuk pamer-pameran di media sosial saja. Oke, kita lanjut ke konten-konten berikutnya.